Pagi, Bu. Sebelum kita memulai kegiatan kita, terlebih dahulu kita berdoa. Saya panggilkan kepada saudara Markus membuat doa kita ke depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Engkau telah mengasihi kami kesehatan, panjang umur, dan begitu juga Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Pimpinlah kami untuk melakukan kegiatan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke, silakan duduk. Kita lanjutkan topik pembelajaran kita hari ini, yaitu judulnya menjadi pembawa damai sejahtera. Ketika kita berbicara tentang damai, berarti damai itu tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi kerusuhan. Tentu hidup tenang. Jadi kita di sini itu untuk menjadi seorang pembawa damai. Jadilah pembawa damai. Tentunya ketika kita dikatakan pembawa damai, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, itu nampak dari sikap kita. Yang kemudian, ketika ada seseorang ataupun temanmu bermasalah ke kamu bisa melakukan pengampunan. Yang kemudian, ketika ada terjadi kerusuhan atau permasalahan di ruanganmu, kamu harus membawa damai. Jadi damai itu adalah waktu atau kesempatan yang kamu lakukan di dalam setiap aktivitasmu sehari-hari. Jadi jadilah pembawa damai. Yang kemudian bisa kita lihat di sini bahwasannya ada indikator damai itu. Yang pertama adalah menganalisis perilaku pembawa damai sejahtera. Yang kedua, berperan sebagai pembawa damai sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Yang kemudian adalah melaksanakan tanggung jawab sebagai murid Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya di sana, ketika kita berdamai itu dilakukan oleh siapapun juga, bukan hanya murid-murid, orang tua juga, anak-anak juga harus menjadi pembawa damai. Yang menjadi pertanyaan untuk Roni, apa yang sudah pernah kamu lakukan ketika temanmu menghadapi perselisihan berhubungan dengan pembawa damai tadi? Ketika kita sebagai anak sudah mengenal Tuhan, apa yang harus kamu lakukan supaya di ruanganmu itu, ketika kamu melihat ada keributan di sana, kamu hadir di sana, apa yang harus kamu lakukan? Ada pertengkaran di sana, kamu sebagai anak, apa yang harus kamu lakukan? Memberhentikan suaranya. Menghentikan pertengkaran mereka. Iya, memberhentikan pertengkaran mereka. Berarti di situ kamu harus menjadi penengah. Tidak hanya melihat kerusuhan tersebut atau keributan tersebut, tetapi memberikan suasana damai. Kembali kita lihat di sini. Makanya dikatakan di dalam Matius 5 ayat 9, apa dikatakan? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi begitu berbahagianya orang ketika hatinya hidup dengan kedamaian. Jadi kedamaian itu bisa kita dapatkan di mana saja. Jadi sebagai murid, sebagai siswa, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan supaya kita hidup dengan kedamaian. Yang pertama adalah damai sejahtera melalui darah Kristus. Jadi perdamaian itu dilakukan oleh siapa? Oleh semua orang. Bahkan ketika kita mengalami dosa sekalipun, ataupun telah melakukan kesalahan sekalipun, ketika kita menyerahkan diri, meminta pengampunan kepada Tuhan, tentu Tuhan akan menerima pengampunan yang kita minta itu. Karena apa? Di dalam segala hal, apapun yang kita
tidak bentuk dari dan tidak terlepas dari penglihatan Tuhan. Makanya dikatakan mata Tuhan ada di mana-mana, di mana-mana. Jadi apapun yang kamu lakukan, kamu katakan kamu tidak melakukan kesalahan, kamu katakan kamu tidak berbohong, tetapi Tuhan Maha melihat. Makanya ciptakan kedamaian itu dimanapun, baik itu di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah lingkungan, baik itu di tengah-tengah masyarakat. Yang kemudian perhatikan di sini contoh menjadi pembawa hidup damai. Itu gambar siapa? Coba analisis. Itu gambar siapa? Tuhan Yesus. Berarti makanya dikatakan tadi di dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai. Di dalam Yesaya 9 ayat 6 coba bacakan. Sebab seorang anak telah lahir kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, dapat kita atas di atas baunya, dan namanya disebutkan Allah, Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Baik, Raja Damai. Iya, artinya kehadiran Kristus juga membawa damai kepada semua umat manusia. Berarti bukan hanya kepada orang percaya, tetapi bahkan kepada orang berdosa. Bahkan jelas di situ tadi, bahwa di bawah itu tadi. Ini yang jadi patokan ke kamu. Istilahnya ini pedoman hidupmu. Matius 5 ayat 9 itu. Ketika kamu membawa damai, kamu akan disebut anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah itu kita tunjukkan dari perbuatan kita sehari-hari. Coba perhatikan yang ini. Ada 3 macam damai. Yang pertama adalah damai antara manusia berdosa dengan Allah. Yang kedua adalah Yesus datang pada hari Natal untuk membawa damai. Yang ketiga adalah saudara semua atau kita semua ditunjukkan Tuhan atau diberikan tanggung jawab oleh Tuhan supaya kita selalu memberikan kesejukan kepada orang lain. Sejauh ini ada yang kamu tanyakan? Ada? Jelas? Jelas. Oke, kita lanjutkan. Jadi istilah damai ini tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi ada perbuatan nyata. Jangan kita katakan kita sebagai orang yang beriman, tapi ketika kita pergi ke suatu tempat, kita selalu berbuat rusuh. Orang tidak senang melihat kita. Tetapi mari kita, ketika kita berada di satu tempat, kita memberikan ketenangan. Orang menunggu-nunggu kehadiran kita. Orang berusaha mencari-cari kita. Di mana ya si Mikael itu enggak muncul? Kalau enggak ada si Mikael, tak damai suasana ini, tak damai ruangan ini. Jadi artinya hidup sebagai anak-anak Tuhan harus menunjukkan sikap hidup damai. Oke, karena waktu kita sudah mau habis. Sebelum ada di situ kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama apa? Saudara-saudara semua dan anak-anak yang sekalian harus menunjukkan damai. Karena apa? Damai yang diberikan oleh Tuhan itu tidak cuma-cuma. Yang kemudian, yang kedua adalah menganalisis istilah damai dengan Tuhan. Berdamai itu berarti berdamai dengan sesama, terutama berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan Allah, lalu berdamai dengan diri sendiri. Jadi ketika kita katakan kita berdamai dengan orang lain, berarti yang terutama adalah berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan berarti kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, baik itu susah atau senang. Berdamai dengan Tuhan berarti ada hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, sejauh ini Markus, ada yang kurang kamu pahami dengan damai itu? Sebelum kita tutup, karena waktu kita sudah berakhir. Bu, kalau temanku misalnya harus ribut dengan temannya yang lain atau tidak saling sadar, apakah itu hidup damai?
jika kamu tidak bermusuhan atau tidak sakapan atau tidak ngomongan dengan temanmu, apakah itu dikategorikan hidup dengan kedamaian? Tidak. Tidak. Tetapi apa yang disebut dengan kedamaian itu berarti hidup akur dengan orang lain. Tidak ada permusuhan, tidak ada sakit hati. Oke, karena mau berakhir, ada penugasan yang mau ibu buat. Yang pertama, coba tulis di situ. Yang pertama, menganalisis hidup damai dalam kehidupan manusia. Coba tulis. Yang pertama adalah 1. Menganalisis hidup damai dalam kehidupan manusia. Yang kedua, menciptakan hidup damai dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mengevaluasi makna hidup damai menurut Alkitab. Jadi ini tugasmu dan kamu kerjakan itu di buku tugas. Minggu depan kita lanjutkan dan kumpulkan itu sesuai dengan waktu yang ibu katakan. Dibuat di buku tugas lalu dikumpulkan. Oke? Itu penugasannya. Jadi tugas kita atau pelajaran kita akhiri. Untuk menutup kegiatan kita, saya panggilkan Roni ke depan untuk menutup pelajaran kita. Jadi hiduplah dengan damai kepada semua orang. Oke, silakan Roni. Tutup dengan doa. Kita bersalam dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan karena Kau mengizinkan kami. Tuhan, terima kasih oleh kami dan Kau boleh membuka doa kami supaya kami tidak dapat dalam hati Tuhan. Juga Tuhan, nanti ini nanti kepada kami ikhlas, semoga perjalanan kami sampai kepada nikmat dan Tuhan baik Tuhan dan segala sesuatu hal yang tidak mendengar kami. Tidak mau minta kekerasan sama orang. Oke, silakan duduk. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Di depan silakan kerjakan tugasnya dan pelajari pelajaran kita.